Timnas Indonesia makin mengerikan, 7 negara jadikan Indonesia patokan, Hajime Moriyasu tak sabar hadapi Indonesia dengan skuad baru. Kondisi di grup C tampak berubah seketika, di mana awalnya Indonesia dianggap berada di grup neraka, namun kini Indonesia seperti menciptakan neraka itu, untuk tim sekelas Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China, mungkin hanya Jepang yang akan jadi lawan berat Indonesia, karena Jepang hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan satu tiket lolos ke Piala Dunia 2026, namun meskipun begitu di balik konsistensi yang ditampilkan tim Samurai Biru, Indonesia kini muncul dengan harapan baru, bahkan posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat 3, diprediksi bisa lolos langsung karena selisih poin yang tak begitu jauh. Jelas timnas Indonesia kini menjadi perhatian hampir di seluruh penjuru dunia, bahkan suka tak suka Indonesia sekarang mampu melesat meninggalkan para kompetitornya di Asia Tenggara. Hal inilah yang membuat Indonesia kini menjadi patokan bagi beberapa negara untuk memajukan timnasnya, dan bahkan bagi Jepang dengan segala hal yang terjadi dengan Indonesia, termasuk nantinya penambahan pemain yang kemungkinan terus bertambah, pastinya akan membuat tim Garuda makin menarik untuk dihadapi, sehingga boleh jadi Hajime Moriyasu tetap akan menurunkan skuad terbaiknya tatkala menghadapi Indonesia, meski timnya sudah dipastikan lolos. Meskipun sampai sejauh ini masih banyak yang meragukan PSSI, terutama soal pergantian pelatih di momen krusial, tapi menurut pelatih Jepang Hajime Moriyasu apapun keputusan yang sudah dibuat federasi, pastinya telah dipertimbangkan dengan matang, apalagi jika melihat track record dari seorang Erick Thohir di dunia sepak bola internasional, tidak mungkin beliau mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Lagi pula Moriyasu juga mengerti kalau Pak Erick adalah sosok yang sangat memikirkan soal jangka panjang, termasuk perihal naturalisasi, yang mana ia sendiri pernah menyebut jika langkah tersebut memang sangat positif, dan harus terus dikembangkan, sebab dengan begitu kans Indonesia untuk tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar, dan menurut Moriyasu situasi grup C boleh dibilang sedang panas, hal itu tidak terlepas dari kejutan-kejutan yang ada, terutama apa yang ditampilkan oleh Indonesia, di mana tim Garuda secara tak terduga mampu merusak prediksi yang ada. Indonesia secara mengejutkan duduk di posisi 3 klasemen sementara, dan melihat segala hal yang telah terjadi, bukan tak mungkin Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. Untuk itu diketahui Moriyasu merasa sangat yakin jika Indonesia bisa mendapatkan hasil positif kala melawan Australia, Bahrain, dan China. Selain itu Moriyasu juga sangat antusias menantikan komposisi terbaru timnas Indonesia dengan pelatih baru, serta pastinya komposisi pemain yang lebih bagus, sehingga di bulan Juni nanti akan tercipta pertandingan yang seru, karena Moriyasu kemungkinan juga akan menurunkan kekuatan utama ketika melawan Indonesia, meskipun mereka sudah dipastikan lolos. Tak perlu ditanya, kita akan kembali. Timnas Indonesia pasti bisa lolos. Di sisi lain, melihat perkembangan timnas Indonesia yang cukup pesat, pada akhirnya membuat Indonesia dijadikan patokan oleh 7 negara. Yang pertama ada Vietnam. Meskipun media-media acap kali julid pada timnas Indonesia, tapi mereka juga beberapa kali memuji Indonesia. Mengutip CNBC Indonesia, media Vietnam seperti Bongda menulis bahwa Indonesia telah melampaui Thailand dan Vietnam itu sendiri. Skuad Garuda tampil sangat memukau di perhelatan kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena sudah tertinggal, Vietnam pun kemudian menjadikan Indonesia patokan. Mereka akhirnya gercep mengikuti jejak langkah timnas Indonesia. Yang kedua ada tetangga dekat kita, Malaysia. Sejak rankingnya anjlok dan prestasinya seperti ban kempes, Malaysia mulai mengatur siasat dan menjadikan timnas Indonesia tolok ukur. Harimau Malaya selalu ingin mengungguli Indonesia dalam segala hal.
Di level tim nasional, mereka mulai mencoba-coba untuk mencontek cara-cara yang dilakukan Indonesia, namun semua yang ditiru hasilnya selalu di luar ekspresi mereka. Meski kelihatannya ingin meniru Indonesia, tapi pihak FAM sendiri sebetulnya tak yakin bisa menerapkan sistem yang dipakai Indonesia. Baginda Datuk Hamidin, sang presiden FAM, juga mengakui kalau tidak semua hal dari Indonesia bisa ditiru. Salah satunya soal peleburan pemain muda dan senior, yang ketiga ada Brunei, negara yang juga lumayan sering digilas oleh timnas Indonesia. Brunei Darussalam juga menjadikan Indonesia tolok ukur. Terkait hal ini, Federasi Sepak Bola Brunei sampai-sampai mendatangkan orang yang paham sepak bola Indonesia. Negara berikutnya yang jadikan timnas Indonesia patokan adalah Timor Leste. Setelah 2 dekade lebih lepas, Timor Leste mulai menata segala hal, termasuk sepak bolanya. Belum lama ini, Timor Leste juga mengakui kalau timnas Indonesia kini menjadi patokan perkembangan sepak bola negaranya. Negara 5 ada Filipina. Setelah melayani perlawanan Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu, Filipina kaget setengah mampus terhadap perkembangan timnas Indonesia. Setelah pertandingan tersebut pula, pelatih Filipina kala itu, Tom Saintfiet mengaku bermimpi untuk membangun tim yang bisa selevel seperti Indonesia. Ia ingin membentuk timnas Filipina yang disegani. Tapi sayangnya, belum juga cita-cita adiluhung itu terkabul, Saintfiet malah sudah menanggalkan jabatannya. Filipina juga tampaknya akan meniru pengembangan pemain muda di Indonesia. Yang keenam ada Bangladesh. Di luar Asia Tenggara, ada Bangladesh yang selalu penasaran terhadap timnas Indonesia, bahkan Bangladesh berkali-kali menyurati PSSI untuk menggelar uji coba. Mengapa demikian? Menurut FA Bangladesh, laga melawan Indonesia bisa menjadi patokan seberapa hebat timnas Bangladesh. Dan yang ketujuh ada Amerika Serikat. Timnas Amerika Serikat memang tidak secara langsung menjadikan Indonesia patokan. Namun, media termasyhur dari Amerika Serikat, The Athletic, yang menjadikan Indonesia tolok ukur. Tapi tolok ukur soal popularitas. Dalam artikel terbarunya, The Athletic membandingkan popularitas pemain timnas Indonesia dengan timnas Paman Sam. Hasilnya jelas kalah telak. Starting X1 timnas Indonesia waktu melawan Australia saja memiliki total pengikut 26,9 juta di Instagram. Sementara Starting X1 Amerika Serikat kala melawan New Zealand hanya memiliki total pengikut 1,5 juta di Instagram. Bayangkan, jumlah pengikut 11 pemain itu kalah jauh dari jumlah pengikut Marcelino Ferdinand di Instagram. Timnas pasti bisa lolos ke Piala Dunia. Namun terlepas dari apapun, sebelum jauh mengarah ke depan, ada baiknya fokus dulu sama penambahan pemain, minimal proses Ole dan Jairo kelar sebelum bulan Maret. Lalu urusan dirtek dan tambahan staf pelatih lainnya di posisi yang masih kosong segera dicari orang yang paling tepat, dan semoga saja perjalanan timnas di sisa round 3 ini lancar, bisa setidaknya mengamankan 7 poin, ya kalau bisa sih 10 poin, jika itu terjadi maka Indonesia akan lolos langsung, dan gak kebayang gimana reaksi dunia melihat Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia.